Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peritonitis dan apendisitis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi peritonitis. Definisi peritonitis adalah inflamasi akut pada peritoneum, yaitu lapisan tipis yang melapisi rongga abdomen yang terjadi karena invasi mikroorganisme, bahan kimia, atau cedera fisik. Yang pertama itu ada peritonitis primer atau biasanya disebut juga SBP. Infeksi peritoneum tanpa sumber intraabdomen yang jelas, umumnya pada sirosis dengan asites atau pasien peritoneal dialisis, biasanya disebabkan oleh satu jenis bakteri atau monomikroba seperti E. coli, Klebsiella, dan Streptococcus. Kemudian yang kedua ada peritonitis sekunder, itu adalah infeksi peritoneum akibat sumber intraabdomen yang jelas. Kalau yang tadi karena sumbernya itu tanpa sumber yang jelas, kalau yang ini sumbernya itu jelas, biasanya disebabkan oleh perforasi CI, trauma, apendisitis, perforasi, atau kebocoran anastomosis. Biasanya itu polimikroba atau disebabkan oleh lebih dari satu bakteri. Kemudian untuk apendisitis adalah inflamasi pada appendix atau appendix formiformis akibat obstruksi lumen appendix oleh fekalit, hiperplasia, limfoid, benda asing, atau tumor. Sehingga menimbulkan distensi, iskemia, infeksi, dan kemungkinan perforasi atau peritonitis dapat berkembang juga menjadi peritonitis sekunder. Kemudian untuk yang kedua itu etiologinya dari peritonitis primer atau SBP itu karena disebabkan oleh translokasi bakteri dari usus ke cairan asites, kemudian kadar protein asites rendah sehingga menurunkan aktivitas opsonin atau bisa disebabkan juga oleh gangguan fungsi imun pada pasien sirosis, peritoneal dialisis CAPD, atau kontaminasi saat prosedur. Kemudian untuk bakteri penyebabnya gram negatif itu E. coli dan Klebsiella. Kemudian gram positif Streptococcus pneumonia dan Staphylococcus pada CAPD. Yang kedua, etiologi peritonitis sekunder itu disebabkan karena perforasi saluran cerna, misalnya ulcus pepticum perforasi atau perforasi usus halus atau kolon, apendisitis perforasi, divertikulitis perforasi, atau bisa disebutkan juga karena iskemia usus, sehingga menyebabkan nekrosis dan kebocoran isi usus, trauma abdomen, tumpul atau tajam, kebocoran anastomosis pasca operasi. Kemudian untuk infeksi ini disebabkan juga karena polimikroba atau banyak bakteri. Untuk dari gram negatif itu ada E. coli, Klebsiella, dan Enterobacter. Sementara untuk bakteri anaerobnya itu karena Bacteroides atau Clostridium. Kemudian untuk etiologi dari apendisitis disebabkan oleh tersumbatnya lumen appendix yang dapat dipicu oleh fekalit, faktor paling sering, pembesaran jaringan limfoid pada anak dan remaja, parasit, benda asing atau tumor, sumbatan menyebabkan distensi, kemudian infeksi oleh E. coli dan Bacteroides fragilis. Kemudian untuk faktor pendukungnya yaitu diet rendah serat, infeksi GI sebelumnya, atau inflamasi mukosa berulang. Baik, selanjutnya itu ada patofisiologi dari peritonitis. Jadi peritonitis itu disebabkan dari kontaminasi pada vakum peritoneum yang dapat berasal dari infeksi atau perforasi saluran cerna, misalnya itu ada perforasi usus maupun perforasi appendix. Kemudian bisa disebabkan oleh bakteri akibat luka ataupun trauma, komplikasi peradangan organ dalam, dan kemudian dari iritasi langsung seperti getah lambung maupun getah empedu. Jadi semua sumber ini tuh membuat bakteri atau bahan iritan tadi itu masuk ke peritoneum. Dan kemudian respon tubuh itu akan mengaktifasi sel imun, yaitu neutrofil dan juga PMN, dan akan melepas sitokin
proinflamasi, itu ada IL-1, IL-6, TNF, dan leukotriene. Dan terjadilah inflamasi lokal di rongga abdomennya. Setelah peradangan hebat tadi, peritoneum itu memproduksi benang fibrin untuk memblokir area sehingga terbentuknya abses. Setelah itu terjadilah peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan bakteri dan cairan inflamasi makin banyak di rongga peritoneumnya. Yang selanjutnya itu terbentuklah eksudat fibrosa dan akhirnya terbentuk peradangan luas pada peritoneum atau yang biasa disebut peritonitis. Sehingga peritonitis tadi itu dapat menyebabkan penurunan aktivasi peristaltik usus, aktivasi neutrofil dan makrofag, keluarnya eksudat fibrosa, dan juga pelepasan mediator kimiawi. Baik, selanjutnya itu ada patofisiologi dari appendicitis. Jadi appendicitis itu dimulai dari obstruksi lumen appendix sebagai pencetus awal. Lumen appendixnya itu tersumbat oleh fekalit, pembesaran kelenjar limfa, tumor ataupun benda asing. Kemudian terjadilah distensi appendix dan spasme. Nah, distensi ini tuh meregangkan peritoneum visceral dan juga menstimulasi saraf otonom T9, T10. Yang menimbulkan rasa nyeri tumpul, kram di sekitar periumbilikal. Kemudian tekanannya itu meningkat dan aliran darahnya itu menurun yang menyebabkan iskemia dan kerusakan dinding appendix. Kemudian bakteri usus tadi itu masuk ke dinding appendix yang menyebabkan peradangan transmular dan nekrosis. Gejala yang mulai muncul seiring memburuknya peradangan itu biasanya itu terjadi demam, diare, muntah, dan juga anorexia. Saat peradangan mencapai peritoneum parietal, saraf somatik terstimulasi sehingga timbul nyeri tajam dan terlokalisasi di kuadran kanan bawah atau RLQ. Dengan tanda peritoneal seperti rebound tenderness. Nah, jika tidak ditangani melalui pembedahan, dinding appendix itu dapat pecah atau perforasi sehingga menyebabkan peritonitis, abses hingga sepsis. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama itu ada peritonitis sekunder. Itu ditandain dengan nyeri abdomen menyeluruh, mual muntah, takikardia, takipnea, demam 37,8 sampai 38,9 derajat Celcius. Distensi abdomen, guarding. Setelah itu ada kaku seperti papan, bunyi usus hilang, leukositasnya itu 15.000 sampai 20.000. Selanjutnya ada peritonitis primer atau SBP, itu ditandain dengan adanya anoreksia, kembung, nyeri tekan, mual, muntah, bowel sound hipoaktif, dialiset keruh, peningkatan ringan WBC. Setelah itu cairan asites lebih dari 250 leukosit. Setelah itu ada appendicitis, itu ditandain dengan nyeri preumbilikal, demam ringan, lalu meningkatkan jika perforasi, nyeri di pus, dan rigiditas bila terjadi peritonitis masa bisa teraba. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai terapi untuk peritonitis primer atau biasa juga disebut spontaneous bacterial peritonitis yang disingkat dengan SBP. Nah, peritonitis primer ini yang mana kita ketahui ini infeksi yang terjadi pada peritoneum, lapisan tipis yang melapisi rongga perut. Nah, sehingga biasanya infeksi ini sering terjadi pasien dengan sirosis hati atau yang menjalani dialisis peritoneal. Jadi penanganannya itu perlu cepat biar nggak makin parah dan tepat. Kemudian, nah untuk pengobatannya, ini ada beberapa jenis antibiotik yang bisa kita gunakan. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada ceftriaxone. Nah, antibiotik ini di mana kita ketahui bahwa ini golongan Cephalosporin generis ketiga. Nah, ya dia ini efektif banget buat melawan bakteri gram negatif. Nah, seperti E. coli yang mana sering jadi
penyebab utama dari SBV ini. Nah, dosisnya ini bisa digunakan cukup sekali sehari. Nah, kemudian ada juga cefotaxim. Nah, cefotaxim ini juga generasi dari cephalosporin generasi ketiga. Nah, dia juga mirip dengan ceftriaxone dan jadi alternatifnya ini menjadi tambahan kalau pasien butuh cakupan antibiotik yang lebih luas untuk bakteri aerobnya. Kemudian ada juga vancomycin. Nah, vancomycin ini dipakai jika kalau kita curiga tuh ada infeksi Streptococcus aureus, terutama pada pasien yang dianalisis peritoneal. Kemudian bakteri ini tuh sering banget ditemukan di sana. Nah, makanya vancomycin ini bekerja buat mengatasi gram positifnya. Kemudian menggunakan ciprofloxacin atau levofloxacin. Nah, misalnya kalau pasien alergi terhadap antibiotik beta-laktam dari yang sebelumnya, maka bisa digunakan 2 obat ini. Nah, salah satunya. Kemudian, kedua antibiotik ini juga dia bisa juga efektif melawan bakteri gram negatifnya. Nah, kemudian untuk durasi penggunaan dari pengobatan SBP ini biasanya 5 sampai 7 hari tergantung dari respon pasien mengenai pengobatannya. Makanya penting banget untuk memantau pasien selama pengobatan supaya bisa tahu apakah pengobatan bisa dilanjutkan atau bisa dihentikan, begitu. Oke, sekarang, kita bahas mengenai terapi obat yaitu peritonitis sekunder. Nah, sebagaimana kita ketahui juga teman-teman peritonitis sekunder ini biasanya terjadi setelah ada sumber infeksi yang jelas. Nah, seperti perforasi usus atau appendicitis perforasi. Jadi terapi obat yang diberikan ini harus lebih kuat dan mencakup banyak jenis bakteri. Nah, oke, untuk yang pertama antibiotik yang kita gunakan yaitu piperacillin atau tazobactam. Nah, ini antibiotiknya ini biasa dipakai untuk infeksi yang melibatkan banyak jenis bakteri, terutama bakteri gram negatif dan anaerob. Nah, diberikan setiap 6 sampai 8 jam supaya tetap efektif mengatasi infeksinya. Kemudian ada meropenem. Nah, meropenem ini antibiotik yang sangat luas dan kuat dan punya spektrum luas. Dia bisa melawan hampir semua jenis bakteri, baik dari gram positif, gram negatif, dan anaerob. Nah, biasanya dipakai untuk infeksi yang cukup serius. Kemudian ada ceftriaxone, dikombinasikan dengan metronidazole. Nah, ceftriaxone sendiri dia dipakai untuk mengatasi bakteri gram negatif, kemudian metronidazole dia dipakai untuk melawan bakteri anaerob yang biasa ditemukan di saluran pencernaan. Nah, kemudian untuk cefepime dia antibiotik cephalosporin generasi keempat yang bekerja efektif untuk bakteri gram negatif. Nah, bisa dipakai kalau infeksi sudah lebih parah. Nah, untuk durasi pengobatannya ini biasanya dia tuh digunakan dengan, antibiotik ini 4 sampai 7 hari. Nah, di mana tergantung dari seberapa parah infeksi dan bagaimana respon tubuh pasien terhadap pengobatan. Kemudian yang harus kita perhatikan dari terapi peritoneal sekunder ini, dia harus disertai dengan short control. Nah, short control ini, merupakan langkah penting yang di mana dia untuk mengendalikan sumber infeksi. Nah, misalnya kalau ada abses harus di-drainase atau dikeluarkan nanahnya. Kemudian atau kala ada kebocoran usus, nah harus diperbaiki lewat operasi. Nah, jadi tanpa short control juga antibiotik aja juga tidak cukup untuk menangani infeksinya ini, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk, selanjutnya yaitu terapi obat apendisitis. Nah, teman-teman, jadi, untuk, terapi obat ini di mana sebelumnya kan kita ketahui bahwa apendisitis itu kondisi di mana appendix atau kantong kecil di usus besar kita itu meradang. Nah, cara utamanya untuk mengatasinya itu adalah dengan pembedahan atau appendektomi. Nah, selama proses pengobatan ini ada 2 tahap penting dalam pemberian antibiotik, yaitu sebelum dan sesudah operasi. Nah, dimulai dari appendicitis tidak rumit, yaitu non-perforasi. Nah, di mana sebelum operasi, ceftriaxone atau cefotaxim ini digunakan atau diberikan untuk mengatasi bakteri aerob gram negatif seperti E. coli yang sering menjadi penyebab appendicitis yang belum pecah. Kemudian setelah operasi baru dikasih metronidazole digunakan untuk melawan bakteri anaerob yang banyak ditemukan di usus besar. Nah,
kemudian untuk apendisitis komplikasi atau perforasi, dia kalau apendisnya sudah pecah atau perforasi, antibiotik yang lebih kuat seperti piperacillin atau tazobactam atau meropenem akan digunakan untuk melawan banyak jenis bakteri, termasuk bakteri gram positif, gram negatif, dan anaerob. Jadi selain itu ada juga cefepime ditambah metronidazole. Dia bisa digunakan jika kita curiga ada infeksi anaerob. Jadi, untuk durasi pengobatannya ini, biasanya dilakukan selama 4 sampai 7 hari setelah operasi atau sampai pasien stabil dan tidak ada tanda infeksi. Nah, jadi intinya untuk antibiotik ini digunakan untuk mencegah infeksi sebelum setelah operasi. Nah, kalau apendisitis perforasi tadi, antibiotik digunakan lebih kuat dan durasinya lebih lama, dan untuk mengatasi infeksinya karena lebih kuat, begitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk pada kondisi, khusus, mengenai terapi obat yang digunakan dalam kasus ini, di mana dimulai dari yang pertama itu, pada ibu hamil. Nah, untuk pada ibu hamil ini pemilihan antibiotik itu harus sangat penting. Nah, kenapa? Biar, nggak ada efek, terutama dari ibu dan janinnya, untuk pada ibu dan janinnya. Nah, jadi buat ibu hamil ini kita harus memilih antibiotik yang aman, yaitu ceftriaxone, cefotaxime, dan ampicillin. Nah, antibiotik ini aman digunakan karena dia nggak berisiko terhadap janin. Nah, tapi, perlu kita ketahui juga bahwa antibiotik fluoroquinolones dan tetracyclines itu juga harus dihindari karena dia bisa berbahaya untuk perkembangan janin, terutama untuk tulang dan gigi. Nah, kemudian lanjut pada ibu menyusui. Nah, kalau ibu menyusui kita juga harus hati-hati memilih antibiotik yang aman karena obat yang diminum ini bisa masuk ke ASI dan mempengaruhi bayi. Nah, pilihan utama yang aman untuk ibu menyusui ini itu, antibiotiknya itu ceftriaxone, cefotaxime, dan piperacillin atau tazobactam. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa antibiotik metronidazole dan fluoroquinolones sebaiknya dihindari juga karena bisa berisiko pada bayi yang disusuinya. Nah, kemudian, lanjut ke anak-anak. Nah, pada anak-anak dosis antibiotik ini tuh juga harus disesuaikan. Nah, di mana disesuaikannya dengan berdasarkan berat badan mereka. Nah, ceftriaxone dan atau cefotaxime ini adalah pilihan yang aman untuk digunakan pada anak. Nah, dia efektif untuk infeksi pada anak karena kedua obat ini bisa mengatasi bakteri gram negatif. Nah, kalau infeksinya melibatkan bakteri anaerob bisa ditambahkan dengan metronidazole. Nah, kemudian, untuk pada lansia, lansia kan juga mengalami masalah dengan fungsi ginjal atau hati kan. Nah, jadi pemberian antibiotiknya juga harus diperhatikan. Nah, untuk antibiotik juga harus disesuaikan dengan fungsi ginjal dan hati, di mana secara ketat untuk mencegah efek samping atau toksisitasnya. Nah, pilihannya itu ada ceftriaxone, atau piperacillin atau ceftriaxone dan piperacillin atau tazobactam. Nah, bisa digunakan, tapi harus diperhatikan dengan seksama agar, nggak berisiko pada ginjal atau hati lansia. Nah, kemudian lanjut untuk pada kegagalan organ. Nah, terutama pada ginjal dan hati kan. Nah, untuk pemberian antibiotiknya itu harus sangat hati-hati karena pada gagal ginjal kita harus mengurangi dosis antibiotik seperti piperacillin atau tazobactam atau memilih cefotaxime atau meropenem yang lebih aman. Nah, untuk gagal hati sendiri kita dosis ceftriaxone perlu diturunkan dan antibiotik seperti gentamicin, atau aminoglucosida itu harus dihindari. Kenapa? Karena bisa meningkatkan toksisitas hati. Nah, intinya teman-teman, untuk pengobatan antibiotik ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien, mulai dari ibu hamil tadi, ibu menyusui, anak-anak, lansia, hingga pasien dengan kegegaran organ. Nah, supaya lebih aman dan efektif, begitu teman-teman.
Nah, teman-teman, mengenai antibiotik profilaksis ini, artinya pemberian antibiotik ini untuk mencegah infeksi setelah ataupun prosedur bedah. Nah, ini penting banget supaya kita bisa menghindari komplikasi infeksi yang muncul setelah operasi. Nah, yang pertama itu peritonitis. Nah, digunakan cefazolin kombinasi dengan metronidazole yang digunakan pada pasien yang berisiko mengalami peritonitis sekunder setelah operasi. Nah, kenapa dia ini untuk mencegah infeksi yang lebih luas yang bisa terjadi pada pasien yang peritonitis dan memberikan cakupan terhadap bakteri anaerob dan aerob yang ada di perut. Nah, kemudian appendicitis non perforasi atau appendicitis tidak rumit. Nah, dia menggunakan cefazolin kombinasi dengan metronidazole atau cefoxitin digunakan sebelum operasi untuk mencegah infeksi pasca appendektomi pada appendicitis tidak rumit. Nah, kenapa antibiotik ini tuh bisa membantu mencegah infeksi setelah pengangkatan appendix. Nah, dengan cangkupan terhadap bakteri aerob dan anaerob yang ada di usus besar kita. Kemudian appendicitis perforasi, nah dia di mana appendix yang sudah pecah tadi dan menyebabkan infeksi yang lebih luas. Nah, kita juga butuh antibiotik yang lebih kuat kan untuk menanganinya, makanya digunakan ceftriaxone dan metronidazole. Nah, kenapa digunakan? Karena infeksi yang terjadinya tuh lebih luas, nah sehingga melibatkan bakteri dan anaerob. Jadi antibiotik ini tuh diberikan perlindungan yang lebih luas untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Nah, pokoknya intinya teman-teman, antibiotik profilaksis ini tuh diberikan untuk mencegah infeksi pasca operasi pada pasien yang menjalani pembedahan perut seperti peritonitis ataupun appendicitis agar tubuh ini nggak terkena infeksi lebih lanjut yang bisa membahayakan. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa penelitian menyatakan bahwa dengan pemberian dengan kombinasi metronidazole ini bisa lebih efektif untuk mengatasi infeksinya, begitu. Selanjutnya terapi non obat peritonitis. Terapi non obat peritonitis meliputi resusitasi cairan intravena, pemantauan hemodinamik, dukungan organ seperti oksigen atau ventilatory support, serta pemberian nutrisi karena sering terganggu. Pada peritonitis sekunder diperlukan source control berupa operasi atau drainage abscess, sedangkan peritonitis primer hanya membutuhkan perawatan suportif tanpa pembedahan. Selanjutnya terapi non obat appendicitis. Terapi non obat appendicitis meliputi apendektomi sebagai tindakan utama, pemberian cairan intravena, puasa, dan pemantauan tanda vital. Pada kasus tertentu yang ringan dapat dilakukan observasi ketat, dan bila terdapat abses dapat dilakukan precuneus direct neck sebelum atau selesai operasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.